babak pertama. Dan wasit Yandri telah melakukan kick-off babak kedua dari Stadion Jatidiri, PSIS Semarang melawan Persib Bandung. Gilang Angga lepas dari kawalan Aziz Zenibi, hampir saja dapat dicuri tadi. Hilton Morera, Gilang Angga di dalam kotak penalti, sebuah crossing dapat dihalau. Clearance tadi dari seorang Leke, tidak berhasil untuk menjaga bola dalam permainan Sabto Widiantoro. Gilang Angga Kusuma kerjasama dengan kapten kesebelasan Eka Ramdhani, Hilton Morera mulai bermain. Persib Bandung, umpan yang sangat baik kepada Lorenzo Cabanyas. Dari Eka Ramdhani tadi, sebuah crossing tidak berhasil. Lorenzo Cabanyas kini dalam penguasaan Hendra Siswanto. Basil Onambele berhasil lepas dari pengawalan Atep. Masih Onambele, terus Onambele kembali berusaha untuk melakukan penetrasi ke lini pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Persib Bandung. Dan ditarik tadi Antonio Teles oleh Atep, menghasilkan sebuah tendangan bebas. Antonio Teles sebagai pemain dengan pergerakan yang begitu aktif sepanjang babak pertama. Dan Atep sebagai pemain pengganti yang masuk di pertengahan babak pertama tadi, menggantikan peran dari Haris Salisbury. Kembali dengan kesempatan untuk dapat memperkuat tim Persib Bandung musim ini. Bersiap tentunya Tema Mursadat. Antonio Teles menghadapi bola. Tampak terlihat sebagai seorang lebih dari playmaker. Antonio Teles di dalam kotak penalti dan akhirnya ditinju ke belakang oleh Tema Mursadat, sempat meragukan dari arah bola. Iya, upaya spekulasi tadi sudah dilakukan dan hampir saja Tema. Dan bagaimana Teles begitu baik mengirimkan bola persis di depan Tema. Oh. Dan Tema tampaknya agak ragu untuk menangkap hingga ia membuangnya, mentipnya. Nengge, dan umpan di dalam kotak penalti tidak menjangkau pemain-pemain. Kini Onambele dibayangi oleh Nyek Nyobe, kehilangan keseimbangan. Kini dalam penguasaan dari Nyek Nyobe dan akhirnya dihentikan pergerakan dari Nyek Nyobe tadi oleh Hendro Siswanto. Ya, pemain-pemain seperti Hendro, kemudian Sabto, saya kira memiliki masa depan yang sangat baik, Bung. Kalau jika terus dibina, diberikan kesempatan lebih, karena kita lihat bagaimana daya tarung mereka melawan pemain asing juga tidak kalah ya. Terutama pada sosok seorang Hendro Siswanto, masih berusia 19 tahun, yang merupakan pemain termuda dari skuad PSIS Semarang di musim ini. Begitu juga dengan Heri Susilo. Hilton Morera lepas dari kawalan, namun ada Sabto Widiantoro melakukan gangguan tadi. Ya, saya kira di babak kedua ini harus ada keberanian dari Persib untuk lebih melakukan tekanan yang lebih dalam lagi. Bagaimana mereka sebenarnya sudah memiliki materi pemain yang jauh lebih baik dibandingkan dengan PSIS Semarang. Tembakan langsung yang tampaknya terlampau lemah dari Nyek Nyobe. Begitu mudah dihalau oleh lini pertahanan dari PSIS. Duel di lapangan tengah berakhir pada sebuah pelanggaran Haryono tadi. Onambele, umpan, ada Teles di sana. Tembakan langsung membentur kaki Maman Abdurrahman tadi. Leke tidak berhasil untuk menembus Onambele dan sebuah gangguan dan tarikan oleh Onambele menghasilkan pelanggaran. Ya, paling tidak apa yang diperlihatkan oleh Onambele merepresentasikan semangat dari para pemain PSIS secara keseluruhan. Mereka begitu ngotot
untuk mendapatkan setiap jengkal permainan. Asisten pelatih Robi Darwis kita saksikan sudah bangkit dari kursi pemain cadangan untuk memberikan instruksi tentunya. Bersiap kapten kesebelasan Eka Ramdhani, begitu pula dengan penjaga gawang Agus Murad. Pagar pemain yang sudah dibentuk oleh pemain-pemain PSIS Semarang, masih kita tunggu Eka Ramdhani. Lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti dan kita harapkan tentunya dari seorang Gonzales cukup cerdik dengan sudut yang begitu sempit, namun masih ada penjaga gawang Agus Murad. Ya, kita bagaimana Eka membidikkan bola ke tiang jauh. Dia sudah mengerti betul bahwa datangnya Gonzales persis pada titik temu bola. Namun sayang, umpan trek Gonzales masih mampu dipatahkan oleh Agus Murad. Baru saja diperlihatkan sebuah naluri mencetak gol dari seorang Gonzales dengan sudut yang begitu sempit. Dan situasi yang harus sedikit terbang untuk melepaskan sebuah tembakan yang masih menjangkau mulut gawang sebelum diselamatkan oleh Agus Murad tadi. Kesempatan bagi PSIS kini. Antonio Teles. Bersiap Tema Mursadat. Sudah menghalau satu tembakan di awal babak kedua dan Antonio Teles sebuah tembakan yang cukup keras. Bienvenu Ninge dan penyelamatan dari Tema Mursadat yang akhirnya kembali menyelamatkan gawang dari Persib Bandung. Iya, kita lihat bagaimana Tema Mursadat melakukan antisipasi yang sangat baik sekali di mana dia terus mempersempit ruang gerak. Ya, kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Ninge akhirnya dipaksa untuk berhadapan dengan Tema Mursadat dan ini tentunya menyulitkan dia untuk melakukan penetrasi lebih jauh lagi. Sekaligus juga melepaskan tendangan. Cukup baik skill ataupun teknik yang diperlihatkan oleh Teles tadi untuk melewati kawalan dari dua pemain sebelum akhirnya dihentikan oleh gerakan dari Eka Ramdhani, menghasilkan tendangan bebas kini bagi PSIS Semarang. Perlahan-lahan kembali PSIS Semarang sudah mulai untuk memberikan ancaman kepada lini pertahanan dari Persib Bandung. Aziz Denibi bersiap untuk melakukan tendangan bebas ini. Aziz Denibi lepaskan sebuah crossing dan dapat dihalau oleh Tema Mursadat untuk menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Sejauh ini cukup baik penampilan Tema, cukup cermat dalam menempatkan posisinya. Dua kali dalam beberapa detik saja, Tema sudah membuat penyelamatan yang cukup vital bagi Persib Bandung. Antonio Teles di dalam kotak penalti Bienvenu Ninge, namun masih ada Eka Ramdhani yang tampaknya tadi membersihkan bola dari garis gawang Persib Bandung. Ya, sebuah penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Eka Ramdhani di mana dia berdiri pada posisi yang sangat tepat untuk mengantisipasi bola-bola dari PSIS Semarang. Sebuah umpan dari Hilton tadi dan kesempatan bagi Persib Bandung yang tidak bisa diselesaikan oleh Lorenzo Cabanas. Ya, sebuah kans yang sangat terbuka untuk Lorenzo Cabanas. Namun entah mengapa dan apa sebetulnya yang terjadi pada Lorenzo Cabanas kita tidak tahu. Yang jelas dia betul-betul mendapatkan kesempatan yang sangat terbuka. Meski sebelumnya ini kita lihat bagaimana Eka Ramdhani persis berada di bawah tiang dan ini merupakan tendangan terbuka tadi dari Cabanas yang masih melenceng tanpa pengawalan. Kembali kesempatan bagi PSIS. Bienvenu Ninge kini dapat dicuri oleh Maman Abdurrahman namun meninggalkan lapangan permainan. Penyelamatan yang cukup heroik dari seorang Eka Ramdhani, sang kapten kesebelasan, untuk mementahkan peluang dari PSIS Semarang. Dan skor sementara di mana PSMS Medan unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan. Terlepas tadi Heri Susilo. Maman Abdurrahman kembali.
Kerap kita saksikan lini belakang dari Persib Bandung yang langsung mengirimkan bola ke lini depan. Kembali patah. Pelanggaran tampaknya tadi dilakukan oleh Onyambele. Cepat dilakukan namun harus diulang tadi tendangan bebas. Gilang Angga. Ya, meski berbadan besar tapi tidak mengurangi daya jelajah dari Onyambele. Cukup lincah juga dalam menutup atau mengcover berbagai lini. Eka Ramdhani kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit Hilton Moreira tadi. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana Hilton Moreira tampak tidak percaya kalau dia sudah berada dalam posisi offside pada saat mendapatkan bola. Kita lihat bersiap tampaknya Siswanto, akankah ia diturunkan untuk menambah daya gedor dari tim Persib Bandung tentunya untuk memperoleh kemenangan. Ya, memang dibutuhkan pemain yang energik, yang punya speed tinggi seperti Siswanto yang biasa beroperasi di sektor sayap. Karena sekarang kita juga lihat bagaimana penetrasi dari pemain Persib di sektor sayap nyaris tidak terlihat sepanjang permainan. Mungkin dengan dimasukkannya Siswanto akan mengubah situasi tersebut. Kita lihat juga masuknya Eka menggantikan Haris Salisbury juga kurang terlihat optimal karena Eka selalu kalah dalam permainan duel dengan pemain-pemain PSIS Semarang. Clearance tadi oleh Maman Abdurrahman, kini dalam penguasaan Gilang Angga. Eka Ramdhani. Hilton Moreira cukup baik gerakan memutar badan kepada Christian Gonzalez. Dapat diamankan tadi oleh Leke dan clearance oleh Agus Murot. Onyambele terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Eka kepada Hilton. Dibayang ini kan begitu ketat Hilton oleh Idrus Gunawan dan tampaknya pelanggaran dalam pengamatan wasit oleh Hilton. Sabto Widiantoro terlampau deras kepada Heri Susilo. Komunikasi yang tidak berjalan begitu baik. Dicuri oleh Heri Susilo dan tampaknya mengangkat kaki terlampau tinggi untuk gerakan mencuri bola tadi. Tendangan bebas kini bagi Persib Bandung. Iya, kalau kita hitung sudah beberapa kali para pemain PSIS Semarang memberikan bola-bola set piece kepada Persib Bandung di situasi yang sangat merugikan tentu saja bagi PSIS jika hal ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Persib Bandung. Dan kali ini tampaknya giliran Eka yang menghadapi bola. Dan sudah ada Nova Arianto tentunya yang kerap menghasilkan gol-gol melalui situasi seperti ini. Namun tembakan dari Eka Ramdhani membentur pagar pemain dan menghasilkan sepak pojok kini bagi Persib Bandung. Masih belum berakhir kesempatan bagi Nova Arianto tentunya dan juga Hilton Moreira untuk bisa memberikan keunggulan bagi Persib Bandung. Kembali kita saksikan dan tidak cukup baik umpan yang diberikan tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, sejatinya Persib harus tetap berpikir bahwa pertandingan ini harus bisa mereka menangkan ya. Saya kira berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PSIS Semarang yang barangkali pada saat mereka menghadapi Persib dengan bermain imbang itu sudah merupakan satu hasil yang cukup baik ya di saat kondisi mereka yang memang masih tampak compang-camping. Sebaliknya untuk Persib sendiri akan lebih bagus jika mereka terus mencoba untuk memforsir kemenangan. Aziz Nibi lepaskan sebuah tembakan langsung jauh melebar dari mulut gawang. Kita saksikan tembakan yang dilepaskan oleh pemain yang memiliki CV yang sebenarnya cukup baik, bermain untuk AFC Haarlem dan juga FC Vaduz di kompetisi Liga Belanda maupun Liga Swiss. Selain juga Palermo, dan kini kita justru melihat Aziz Nibi yang tampaknya sudah berjalan keluar lapangan untuk digantikan oleh Firman Basuki.
Ya kelihatannya Coach Bambang Nurdiansyah ingin membuat lini tengah PSIS Semarang lebih bertenaga lagi dengan masuknya Firman Basuki. Karena terlihat jelas Aziz Demibi sudah mulai menurun. Ini yang dikhawatirkan akan mengurangi determinasi para pemain PSIS Semarang secara keseluruhan. Kesempatan kini bagi Persib Bandung, Gilang Angga. Coba untuk lepaskan sebuah crossing, luput dari kaki Idrus Gunawan, namun dapat dibersihkan tadi cukup baik Haryono. Kirimkan sebuah umpan, ada Atep di sana. Atep kirimkan sebuah crossing dan kembali dapat dihalau oleh Leke. Luar biasa penampilan para pemain belakang PSIS Semarang yang dikoordinir oleh Anderson Leke. Begitu gigih, begitu tough, dan sangat disiplin dalam mengawal setiap jengkal pertahanan mereka. Umpan dan crossing dikirimkan oleh Lorenzo Cabanyas, masih tidak menemui salah seorang pemain Persib Bandung yang ada dalam kotak penalti tadi. Cepat dilakukan. Bersiap tampaknya Siswanto untuk segera masuk untuk menjadi pemain pengganti. Dari Persib Bandung nomor 12 keluar, 22 masuk. Tampaknya Gilang Angga yang ditarik keluar. Menandakan bahwa merupakan sebuah kepentingan bagi Persib Bandung untuk memperkuat lini sayap mereka. Siswanto masuk menggantikan Gilang Angga. Nova Arianto, Haryono, dibuang oleh Idrus. Kembali Nova, Siswanto. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Ningge. Berusaha untuk berkelit kini dari Siswanto, dan kaitan oleh Siswanto dari belakang tadi tampaknya kini justru menghentikan permainan dan sebuah pelanggaran dan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Ya, sebuah upaya yang saya kira cukup tepat dilakukan oleh Siswanto karena Ningge sudah melakukan penetrasi ke dalam dan akan berhadapan dengan lini pertahanan langsung Persib Bandung. Di sana ada Maman Abdurrahman, sehingga Siswanto memutuskan untuk melakukan pelanggaran. Antonio Teles di dalam kotak penalti kini bola berada. Dapat keluar dari tekanan pemain-pemain Persib Bandung, namun masih ada Restu Kartiko. Antonio Teles kembali, mobilitas yang kerap ia perlihatkan. Masih Antonio Teles berusaha dibayangi oleh Eka Ramdhani dan sebuah crossing yang kurang baik tadi. Atep lepaskan sebuah umpan jauh ke depan menuju Lorenzo Cabanyas, dapat dihentikan oleh Heri Susilo atau Hendro Siswanto tadi. Inilah Coach Bambang Nurdiansyah dari PSIS Semarang. Heri Susilo, Bienvenu Ningge. Masih Ningge berusaha untuk lepas dari pengawalan Maman Abdurrahman. Kita perlihatkan sebuah gerakan yang cukup baik dari Maman tadi untuk bisa melakukan penguasaan dan buang bola. Ya, Persib belum juga memperlihatkan permainan organisasi yang diharapkan. Masih banyak umpan-umpan liar, miskoordinasi antar pemain, tidak begitu dominan memasuki babak kedua ini. Entah apa yang terjadi di kubu Persib. Ya, yang pasti bahwa apa yang ditampilkan kedua tim di babak pertama dan di babak kedua ini memang belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. Kita masih melihat Persib tidak ada variasi-variasi serangan yang mereka lakukan di babak kedua ini. Sementara tuan rumah PSIS pun kesempatan kini di dalam kotak penalti, Christian Gonzalez dan gol! Akhirnya Christian Gonzalez kembali ke puncak pencetak gol terbanyak di Jarum Indonesia Super League musim ini dengan sebuah gol 1-0 Persib Bandung. Ya, apa yang dilakukan Gonzalez betul-betul sebuah kejutan. Dan kita lihat memang sama sekali tidak ada pemain belakang PSIS Semarang yang sepanjang permainan sebelum gol terjadi begitu ketat dalam mengawal pertahanan mereka. Dan kali ini satu kelengahan harus dibayar mahal oleh para pemain PSIS. Lepas dari jebakan offside dan Hilton, unselfish action-nya langsung diteruskan dengan sangat mulus oleh Gonzalez yang memang sudah begitu bebas tanpa pengawalan.
Ya, sebuah kerjasama yang sangat rapi. Kita lihat bagaimana Moreira memberikan umpan yang begitu matang kepada Gonzalez. Dan memang praktis ini tidak bisa membuat Agus Murad, penjaga gawang PSIS, hanya bisa pasrah. Kini PSIS Firman Basuki berusaha untuk mengejar defisit melalui Denvenyu Ningge, dibuang saja oleh Nova Arianto. Kembali Hilton Moreira siap untuk melancarkan ancaman melalui sebuah kelengahan dari lini pertahanan PSIS Semarang. Hilton Moreira dengan pergerakan yang sangat baik melepaskan sebuah crossing ataupun umpan matang kepada Christian Gonzalez, menghasilkan golnya yang ke-20 musim ini. Sama jumlahnya dengan Claude Parfeng Ngon Ajam dari Sriwijaya FC Palembang, membawa kedua pemain sebagai pencetak gol terbanyak Jarum Indonesia Super League, dan dua orang pemain yang pernah membela klub yang sama, yaitu Persik Kediri, Restu Kartiko dan juga Christian Gonzalez, tampak sedikit bercanda tadi. Ya, bernostalgia tampaknya, Bung. Haryono terjatuh dan kartu kuning diberikan kepada Hendra Siswanto. Pergantian pemain dari PSIS Semarang, nomor punggung 39 keluar, 31 masuk. Dan tampaknya Hendra Siswanto yang akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan. Tentunya sebuah darah segar bagi tim PSIS Semarang. Ferry Aryawan yang masuk menggantikan Hendro Siswanto. Kembali sebuah ataupun seorang pemain gelandang yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah. Penetrasi kini dari seorang Siswanto. Langsung kita mencoba untuk melihat aksi dari pemain yang baru diturunkan di babak kedua ini. Kembali sebuah kesempatan kini bagi Persib Bandung melalui sepak pojok. Eka Ramdhani pendek saja. Kembali Eka Ramdhani, sebuah crossing ataupun tendangan langsung dapat dihalau oleh Agus Murad. Cukup mengejutkan tadi dalam kotak penalti kini, dan masih ada Christian Gonzalez di sana terjatuh. Ya, Apakah sebuah diving ataukah sebuah gangguan tadi? Tampaknya juga bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana tadi benturan yang terjadi antara Leke dengan Gonzalez. Kita saksikan sebuah tembakan langsung dari Eka Ramdhani yang tampaknya cukup mengejutkan penjaga gawang Agus Murad. Kembali Gonzalez, Hilton Moreira sedikit kehilangan keseimbangan sampai akhirnya Agus Murad dapat melakukan penyelamatan tadi. Iya, sayang sekali sebuah kesempatan permainan kombinasi antara Gonzalez dan juga Hilton Moreira, namun kontrol bolanya terlalu cepat, terlalu dekat. Iya. Kali ini giliran Gonzalez yang mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Moreira untuk mencetak gol. Namun kita lihat bagaimana tadi Agus Murad mampu mengantisipasinya dengan baik. Nyek Nyobe. Kembali Nyek Nyobe. Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Siswanto. Kembali pada Maman. Jauh kembali dilepaskan oleh Maman. Sebuah umpan. Eka Ramdhani. Lorenzo Cabanyas. Umpan maksudnya dikirimkan kepada Hilton. Dan masih belum berakhir tekanan dari Persib Bandung. Kembali Lorenzo Cabanyas tidak berhasil mengeksekusi dengan kaki kanan yang tentunya bukan merupakan kaki yang terkuat. Diberikan dengan cukup ceroboh tadi Lorenzo Cabanyas. Siswanto kini namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Siswanto Ya, kita lihat dengan masuknya Siswanto, praktis wing kiri dari Persib Bandung lebih hidup, dan gol yang tadi terjadi cetak oleh Gonzalez juga dimulai dari sisi kiri
atau sisi kanan pertahanan PSIS Semarang. Tidak lepas juga dari jasa dari Siswanto yang bermain lebih energik sehingga menarik dan mengundang perhatian lawan untuk mengcovernya sehingga memberi kebebasan kepada rekan-rekannya yang lain untuk mendapatkan ruang. Dan hal yang unik di mana sepanjang putaran pertama justru Siswanto hanya mendapatkan 5 kali kesempatan sebagai pemain cadangan sebelum akhirnya memberikan kontribusi yang begitu signifikan sepanjang putaran kedua ini. Dapat keluar dari tekanan untuk sementara ini Persib Bandung, namun kembali PSIS Semarang. Ningge kerjasama Antonio Teles dalam kotak penalti dan kembali ada Tema Mursadat kembali lakukan tangkapan. Ya, kita lihat bagaimana refleks yang diperlihatkan oleh Tema Mursadat dalam mematikan peluang yang diperoleh oleh pemain-pemain PSIS. Kita lihat bagaimana dia langsung beraksi. Ya, ini juga kesempatan yang sangat baik bagi PSIS untuk mengejar ketinggalan mereka. Tapi kita masih bisa melihat kecakapan dari seorang Tema untuk kembali mementahkan peluang yang baru saja dimiliki oleh Teles. Dan reaksi emosional sesudah peluang tersebut terjadi kepada rekan-rekannya di lini pertahanan tentunya. Kini Antonio Teles menunggu Ningge. Langsung lepaskan sebuah tembakan dari Teles. Dihalau saja. Dibuang oleh Atep Gonzales. Kembali dihalau oleh Idrus. Dan coba untuk clearance tadi oleh Siswanto, namun gerakan kaki dari seorang Heri Susilo atau Ferry Aryawan, pemain yang baru masuk tadi, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, unggul 1-0 seharusnya bisa membuat Persib bisa lebih termotivasi untuk terus melakukan tekanan demi tekanan ke daerah pertahanan PSIS Semarang. Sabto Widiantoro. Leke. Restu Kartiko. Langsung ke depan menuju Ningge. Ningge berusaha lepas dari kawalan pemain-pemain Persib. Atep tadi menghentikan pergerakan Ningge. Onambele. Restu Kartiko. Firman Basuki melebar pada Onambele. Onambele. Kembali Firman Basuki menghantam kaki Atep dan menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Mulai perlahan-lahan kini PSIS Semarang melakukan tekanan untuk mengejar defisit tertinggalan 1 gol. Onambele bersiap. Lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain tampaknya Ningge tadi. Sebelum dihalau oleh Nyek Nyobe dan kembali menghasilkan sepak pojok. Ya, tampaknya Ningge memprotes wasit melihat mungkin terjadi handsball. Ya, tampaknya tidak karena jelas mengenai paha dari Nyek Nyobe. Antonio Teles dan Tema Mursadat harus sedikit berjibaku dan sebuah volley tadi dari Ferry ataupun Sabto Widiantoro. Ya, tidak ada reaksi yang diperlihatkan oleh Tema pada saat dia melihat Sabto melepaskan tendangan spekulasi yang memang jauh di sisi kiri gawang dari Tema Mursadat. Ya, manajer dari PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, tampaknya kelihatan bingung entah apa yang harus dia perbuat lagi. Melihat kondisi PSIS Semarang yang memang sampai saat ini masih belum mampu untuk menunjukkan jati dirinya walaupun mereka tampil di Stadion Jatidiri. Terlampau jauh dari sasaran tadi. George Nyek Nyobe.
Leke, mantan pemain Gresik United yang juga pernah berperan sebagai seorang striker. Bienvenu Ninge. Bayangin dengan begitu ketat oleh Maman Abdurrahman, perebutan bola antara kedua pemain. Atep memenangkan duel tersebut justru. Hilton Moreira. Apakah faktor kelelahan menyebabkan Hilton kehilangan penguasaan bola tadi? Haryono menjauhkan bola dari jantung pertahanan Persib Bandung, Lorenzo Cabañas. Ya, memang kemungkinan terjadinya penurunan stamina dari para pemain Persib memang tampak terlihat ketika mereka baru saja memainkan 2 pertandingan yang terbilang cukup berat. Dan recovery yang tampaknya memang belum cukup. Kita melihat bagaimana permainan Persib kali ini justru tidak terlihat berkembang. Dapat dihalau tadi oleh Idrus Gunawan dengan cukup baik. Dan dengan cukup baik pula Monambele dengan penguasaan bola ataupun Ningge tadi. Firman Basuki kembali pada Ningge. Cukup baik gerakan Ningge dan harus dihentikan dengan sebuah ganjalan dan tentu saja sebuah kartu kuning. Ya, saya kira keputusan wasit Yandri cukup tepat. Karena apa yang dilakukan oleh Ningge tadi sudah mampu melumpuhkan penjagaan Novarianto. Dan andai saja Ningge bisa terus berlari melaju untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti, keuntungan tentu saja bagi PSS Semarang untuk membuka peluang. Dan kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang upaya dari Nova menjegal laju dari Ningge yang sangat baik. Berkumpul pemain kedua kesebelasan. Basil Onambele keluar tadi. Christian Gonzalez tadi yang menghalau bola. Ya, bola-bola liar tampaknya masih saja terjadi. Kita lihat bagaimana bola pada akhirnya mampu dikuasai para pemain Persib. Dan pergantian pemain tadi bagi PSIS Semarang. Auliatri yang masuk, salah seorang juga pemain muda. Kembali sebuah kesempatan diraih oleh tim Persib Bandung. Eka Ramdhani kirimkan sebuah bola dalam kotak penalti dan kembali gol. Kecerdikan dari tendangan bebas Eka Ramdhani disambut oleh sebuah tandukan yang menghasilkan gol kedua bagi Persib Bandung oleh Hilton Moreira 2-0. Iya, situasi yang tentu saja sangat merugikan bagi PSS Semarang. Dan kita lihat bagaimana ketidakberdayaan pemain belakang PSIS dalam mengawal Hilton Moreira yang sebetulnya memunggungi gawang. Tapi ia dengan sigap membalikkan badannya untuk meneruskan umpan tendangan bebas dari Eka Ramdhani tadi. Kita lihat luar biasa. Ya, tapi juga sebuah spekulasi untuk... Ya, tampaknya gol justru tercipta... Sepertinya bunuh diri. Iya, tampaknya bunuh diri memang apa yang dilakukan oleh Anderson Leke. Masih tentunya kita tunggu keputusan dari perangkat pertandingan untuk mengesahkan siapakah pencetak gol. Namun dari tayang ulang yang baru saja kita saksikan, cukup jelas bahwa Leke justru yang menanduk bola untuk masuk ke gawangnya sendiri. Walaupun tampaknya diberikan justru gol bagi Hilton Moreira. Ya, memang begitu cepat sekali tadi laju bola, sehingga kita belum bisa melihat dengan pasti siapa sebenarnya yang tadi melesakkan bola ke gawang Agus Murad. Dan apabila gol diberikan kepada Hilton, tentu ini merupakan golnya yang ke-11 bagi Persib Bandung musim ini. Dari 19 partai yang sudah ia mainkan sepanjang musim. Christian Gonzalez. Cukup baik ide dari seorang Christian Gonzalez untuk memberikan umpan terobosan kepada Lorenzo Cabañas.
Dan tentu saja ini memperpanjang raihan baik dari Persib Bandung apabila skor bertahan. Namun kini PSIS Semarang berusaha untuk melakukan terobosan tadi. Firman Basuki, namun ada beberapa pemain Persib Bandung yang sigap untuk menghalau. Hilton Moreira. Ya, kita lihat sudah mulai tenang para pemain Persib Bandung. Sudah mulai enak bermain. Sebaliknya kubu PSIS Semarang sudah kehilangan pola mereka. Tidak ada lagi permainan zonal marking yang coba diterapkan seperti babak pertama. Atep mulai bermain dari kaki ke kaki. Kini pemain-pemain Persib Bandung dengan possession football. Atep Ya, terdengar sayup-sayup suara Jaya Hartono, sabar. Sepertinya memang berusaha untuk memberikan ketenangan para pemain. Sudah unggul 2-0. Kita lihat, ya, persis sebuah gol bunuh diri memang. Ya, mengenai kepala dari Leke. Walaupun tadi kita melihat memang ada pergerakan kaki yang dilakukan oleh Hilton Moreira. Haryono mencoba untuk melakukan chip. Tidak dapat diterima tadi, Mas. Tampaknya sedikit ragu-ragu Hilton apakah ia berada dalam posisi offside. Ya, semakin sulit tentunya bagi PSIS Semarang dengan tertinggal 0-2 dan pertandingan masih tersisa 9 menit dalam situasi di mana para pemain PSIS juga sulit untuk bisa melakukan terobosan ke jantung pertahanan dari Persib. Kembali sebuah bahaya di kotak penalti dari PSIS Semarang. Christian Gonzalez terhenti oleh pelanggaran dalam pengamatan wasit tadi. Onambele. Kembali Onambele. Jauh dilepaskan umpan oleh Onambele ke jantung pertahanan Firman Basuki. Ada Nova Arianto, Atep, Lorenzo Cabañas. Cukup baik Lorenzo Cabañas. 2-3 pemain sekaligus umpan terobosan maksudnya kepada Christian Gonzalez. Gonzalez tampaknya terlambat atau memang sudah tidak sanggup lagi untuk mengejar bola. Ya, kelihatan dia sudah memegangi pinggangnya. Sepertinya sudah kehabisan bensin Gonzalez. Ya, atau mungkin juga karena Persib sudah unggul 2-0 sehingga dia tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengejar bola tersebut. Pencapaian yang baik tentunya bagi Persib Bandung dan juga pelatih Jaya Hartono. Masih belum terkalahkan dalam 17 partai terakhir dari Persib Bandung di Jarum Indonesia Super League. Tentunya apabila skor ini bertahan sampai akhir pertandingan. Onambele. Lepaskan sebuah umpan dari Sabto. Firman Basuki, Auliatri, Ferry Aryawan di dalam kotak penalti. Onambele masih berputar-putar dalam kotak penalti. Dan akhirnya tembakan dari Sabto Wiryantoro tadi. Ya, kita lihat juga dari kejauhan tampaknya Haryono terkena sikutan dari Onambele. Ya, tidak adanya pendang-pendang bola dari jarak jauh dari PSIS Semarang. Sudah terlihat bagaimana Haryono tadi terkapar. Terlihat memang Iya, cukup keras tampaknya sikutan yang tadi dilakukan oleh Onambele. Ya, tampak seperti petinju yang terkena strike. Dan skor sementara di mana akhirnya PSMS kembali menambah keunggulan mereka. Andika Yudhistira Lubis dan Okto ataupun Octavianus Maniani menghasilkan gol atas keunggulan atas Persiba Balikpapan. Dan Suwita Pata yang merupakan seorang kapten dari Persib Bandung di musim lalu sedikit tersenyum tadi, tampaknya akan segera turun sebagai pemain pengganti Onambele. ya, Suwita juga mantan pemain PSIS tahun 2006. Dan
Firman Basuki tadi, Ningge, dan sebuah tembakan langsung dari Ningge. Sedikit dibelokkan dan belum menghasilkan gol balasan. Tampak kesal Ningge. Sudah berapa kali dia mendapatkan kesempatan namun selalu saja gagal. Iya, kesal dan juga frustrasi tampaknya. Kita lihat bagaimana pemain ini yang memang tampaknya begitu berambisi untuk mencetak gol. Hanya ada kepasrahan yang tergambar di wajah Ningge. Haryono keluar tadi digantikan oleh Suwita Pata, namun kini kembali PSIS Semarang dengan kesempatan di dalam kotak penalti. Leke. Masih Leke. Leke dengan gerakan yang cukup lincah berusaha untuk melepaskan sebuah crossing, namun masih ada George Nyobe. Kembali. Tampaknya terlebih dahulu terjadi sebuah pelanggaran terhadap Tema Mursadat. Ya, wasit Yandri menghentikan sementara pertandingan karena kita lihat bagaimana Tema terkapar. Dalam situasi bola-bola scrim di kotak penalti dan kiper mendapatkan hadangan yang serius, memang menjadi sepatutnya sebuah pelanggaran diberikan. Benturan dengan Idrus Gunawan tadi tampaknya. Dan Persiba Balikpapan baru saja memperkecil ketinggalan melalui gol penalti dari TA Musafri. Untuk sementara ini adalah skor 2-1 bagi PSMS Medan. Dan akhirnya gol kedua bagi Persib Bandung tadi merupakan hasil bunuh diri ataupun keputusan sebagai hasil bunuh diri dari Leke. Christian Gonzalez, gerakan melindungi bola yang sangat baik tadi. Hampir saja terlepas Eka Ramdhani, dibuang jauh oleh Idrus. Ningge berusaha untuk menjaga bola di lapangan permainan, namun akhirnya terlebih dahulu meninggalkan. Ya, andai saja pertandingan ini tetap berakhir dengan keunggulan Persib Bandung 2-0, maka sudah 21 pertandingan dijalani oleh Coach Bambang Nurdiansah menukangi PSIS Semarang dan hasilnya memang sangat tidak memuaskan, hanya 4 kali menang dan 13 kali kekalahan dengan sisanya hanya imbang. Sebuah rapor yang sangat minor tentu bagi seorang Bambang Nurdiansah. Curi tadi oleh Idrus Gunawan. Luar Nova Arianto, lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Ningge, kembali sebuah clearance dari Nova. Hasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Hanya beberapa menit saja dari waktu reguler di babak kedua ini. Auliatri, Idrus Gunawan, dihalau tadi oleh Nova Arianto dan kembali permainan di lapangan tengah kini. Firman Basuki berusaha untuk memenangi duel. Ada Suwita Pata di sana. Eka Ramdhani kirimkan sebuah bola langsung menuju ke Christian Gonzalez. Ya, tampaknya sudah berada pada posisi offside. Gonzalez. Sudah 5 kali Persib terperangkap offside. Nah, kita lihat keriaan sudah terpancar di bench Persib Bandung. Tampak percaya diri sekali para ofisial dan juga pemain cadangan Persib Bandung, karena memang pertandingan hanya menyisakan beberapa saat lagi. Ya. 3 kemenangan beruntun tentunya jika Persib dapat mengakhiri pertandingan ini dengan skor 2-0. Dan bagi PSIS Semarang, ini tentunya juga menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang mereka dapatkan. Sebelumnya 2 kekalahan mereka derita pada saat tur Papua menghadapi Persipura dan juga Persiwa Wamena.
Dan ini adalah kekalahan ketiga dan juga 3 pertandingan tanpa mampu mencetak 1 gol pun. Dapat dicuri oleh Firman Basuki. Pelanggaran dari Atep dan tambahan waktu 3 menit saja sebelum mencapai hasil akhir. Sudah bersiap tentunya Persib Bandung untuk dapat meraih 3 poin berharga dari kota Semarang untuk terus menyodok ke papan atas dari klasemen sementara. Jarum Indonesia Super League bersiap kini Leke untuk memberikan ancaman ke jantung pertahanan Persib Bandung. Di sana ada beberapa pemain. Antonio Teles, masih Teles mencari rekannya. Ada Auliatri, tembakan langsung ia kirimkan dan menghantam kaki dari pemain belakang Persib Bandung tadi. Sebuah back pass terpaksa dilakukan Agus Murad. Dikejar oleh Heri Susilo, sebuah bola yang kurang baik tadi. Ya, selain laju bola yang memang begitu kencang, kita juga melihat bagaimana stamina Heri tidak mencukupi untuk menjangkau bola tersebut. Di sisa-sisa babak kedua yang sesaat lagi akan berakhir. Masih berjibaku pemain dari kedua sebelasan di sisa waktu ini. Leke cepat ambil sebuah tendangan bebas. Sabto Widiantoro kembali, namun dapat diintercept tadi oleh Siswanto. Hilton Moreira, masih Hilton. Umpan kepada Christian Gonzalez, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Hilton penguasaan bola. Nyobe sebuah back pass, sedikit kurang ideal, memaksa Tema Mursadat membuang bola tadi. Maman Abdurrahman. Leke. Onambele. Terus PSIS untuk menekan jantung pertahanan dari Persib Bandung. Crossing dari Onambele ada. Antonio Teles dan tangkapan yang sangat baik dari Tema Mursadat. Ya, sebuah peran yang sangat baik diperlihatkan oleh Tema Mursadat sepanjang pertandingan ini. Beberapa kali ia menyelamatkan bola-bola berbahaya dari PSIS Semarang. Firman Basuki kembali patah. Nova Arianto dibuang saja. Ini hanya menunggu detik-detik akhir tentunya sebelum mencapai hasil akhir. Leke. Kembali sebuah pelanggaran oleh Atep. Bola bagi PSIS Semarang. Leke langsung kirimkan bola ke dalam kotak penalti dan sebuah clearance tadi menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan terakhir bagi tim tuan rumah. Firman Basuki bersiap untuk memberikan sebuah umpan kembali dalam kotak penalti bagi PSIS Semarang. Ada George Nyobe dengan sigap dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada malam hari ini, di mana tim tamu Persib Bandung kembali mencapai hasil positif dengan 2 gol yang diciptakan oleh Christian Gonzalez dan juga gol bunuh diri dari Leke untuk memberikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah PSIS Semarang. Dan mitra sepak bola, tentunya kami akan membahas mengenai